Bab 256, Pembangkit Tenaga Terkuat Masa Depan. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Di jalur bela diri, tahu yang lebih awal dan lebih surgawi pahami, prestasi masa depan seseorang yang lebih besar secara alami juga. Semua metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit semua cocok dengan area pemahaman tertentu menuju Dao Surgawi. Azure di Purple yang Sword Art adalah seni pedang yang sangat mendalam. Jika dia bisa memahaminya di Essence Ki Realm, prestasi Tian Yu di masa depan mungkin bisa lebih tinggi. Tepatnya karena Tian Yu merasakan niat pedang di Jalan Sembilan Surga sehingga kultivasinya, kemudian, menjadi semakin cepat. Karena Dao Surgawi yang dia pahami jauh melebihi wilayahnya saat ini. Itu memungkinkan kecepatan kultivasinya jauh melampaui orang biasa. Tentu saja, kecepatan kultivasi semacam ini tidak terbatas. Seiring kecepatan yang dia pahami, Heavenly Dao berkurang seiring waktu, dan wilayah dan pemahamannya tentang Heavenly Dao secara bertahap mencapai keseimbangan, kecepatan kultivasinya secara alami akan turun juga. Ini adalah hasil yang pasti tidak peduli berapa banyak Tian Yu yang lebih mengerikan. Semakin tinggi ranah, semakin sulit untuk memahami Dao Surgawi. Bahkan para jenius puncak di alam surgawi merasakan saat-saat di mana upaya manusia tidak akan melakukannya, apalagi alam bawah. Ye Yuan secara alami tidak bisa lepas dari nasib ini juga. Tapi Dao Surgawi yang dia pahami bahkan tidak pada tingkat yang sama dengan seniman bela diri dunia tanpa akhir. Karenanya, dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini sekarang. Selain itu, alasan mengapa Ye Yuan tidak terburu-buru untuk mengangkat kerajaannya adalah bahwa ia memahami dan memahami Heavenly Dao lagi. Ranah Ji Qingyun sebenarnya ditumpuk menggunakan pil obat. Pada saat itu, dia tidak menggunakan upaya apapun untuk memahami Dao Surgawi. Dia tahu bagaimana tetapi bukan mengapa. Sekarang setelah Ye Yuan memutuskan untuk melangkah ke jalur bela diri, dia jelas tidak akan membuat kesalahan seperti ini lagi. Jika tidak, dengan alam surgawi Dao Ye, dia bisa kembali ke puncak hanya dalam beberapa tahun menggunakan pil obat untuk menumpuk di sepanjang jalan. Tapi dengan begitu, dia akan menjadi kekuatan level 5 sampah lagi. Kecepatan peningkatan Ye Yuan sudah begitu cepat sehingga tidak masuk akal di mata orang lain, tapi dia sendiri tahu betapa lambatnya itu. Ye Yuan menebus pekerjaan rumah yang tidak dia lakukan dalam kehidupan sebelumnya dengan kecepatan kura-kura. Petik 1. Ye Yuan tidak membayangkan bahwa Cheng Yu langsung kebobolan akan menyebabkan gangguan moderat. Dia tiba di peron nomor 31 langsung setelah menang. Karena dia tidak berpenghuni dan tidak ada hubungannya, dia dan bibi dan keponakan perempuan Nanfeng datang untuk menonton pertandingan Long Tang bersama. Saat ini, Long Tang saat ini berada di tengah pertempuran sengit dengan pihak lain di peron. Lawan Ye Yuan adalah No. 31 Liu Fang, seniman bela diri realem level spirit kondensasi ke-7. Di antara murid inti sekte, seorang seniman bela diri dengan kekuatan seperti itu harus dengan benar menghancurkan pendatang baru seperti Long Tang. Tetapi kenyataannya adalah bahwa meskipun dia memegang inisiatif, dia tetap tidak mampu mengalahkan Long Tang. Long Tang bukanlah seniman bela diri tipe jenius itu. Sebaliknya, ia adalah seniman bela diri yang ulet dan tangguh. Meskipun tanda-tanda kekalahan berangsur-angsur muncul di peron, ia masih menahan nafas terakhirnya dan menolak untuk bernapas terakhir. Liu Fang juga agak cemas setelah tidak menjatuhkannya meskipun sudah lama menyerang. Pandangan dunia Ye Yuan luar biasa tinggi. Dia memahami situasi di arena dengan satu tatapan. Sai, itu tidak terlihat baik untuk senior apprentice Brother Long lagi. Ini adalah pertempuran pertamanya setelah memasuki sekte. Jika dia dikalahkan, itu akan menjadi pukulan yang sangat besar baginya, kan? Nanfeng Zhou jelas juga melihat situasi buruk Long Tang dan berkata agak cemas. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang. Kekuatan Long Tang seharusnya lebih besar dari ini. Dia pasti menyembunyikan beberapa kartu. Bagaimana kamu tahu? Murid senior saudara Long tidak akan memberitahumu kartu truf apa yang dia miliki, bukan? Kalian tidak bertengkar. Aku menebak, kata Ye Yuan jujur. Cih, tebak lagi. Anda bahkan bisa menebak bahwa orang lain memiliki kartu truf. Bahwa nomor 31 berada di alam kondensasi level ke-7 roh. Apapun kartu truf yang telah dimiliki senior apprentice Brother Long, kemungkinan besar semua sudah habis. Mungkinkah itu sudah habis semua, dia bahkan belum menggunakan kartu asnya meskipun berjuang sampai sekarang. Nanfeng Zhou berkata agak tidak percaya. Waktu yang sangat lama telah berlalu sejak pertandingan dimulai. Sudah lama melewati tahap di mana mereka menyelidiki satu sama lain. Mengalami lawan yang jauh lebih kuat darinya, tidak mungkin bagi Long Tang untuk tidak menggunakan kartu truf, kan? Bekas pasti digunakan. Tapi Long Tang pasti tidak akan mengekspos kekuatannya kepada musuhnya sekaligus. Terus menonton dan Anda akan melihat. Ye Yuan tidak lagi melihat Nanfeng Zhou tetapi fokus pada pertandingan di arena. Saat itu ketika Yao Qian memperingatkan Ye Yuan di negara Qin,
ada satu hal yang benar, dan itu adalah kekuatan para murid inti sekte yang memang tangguh. Kekuatan tempur Long Tang pada awalnya sudah sangat kuat. Melompati barisan untuk berperang seperti makan. Sekarang dia berhasil melewati Nine Heavens Road dan berada di pengasingan untuk memahami selama lebih dari sebulan, kekuatannya meningkat oleh siapa yang tahu berapa banyak. Jika itu adalah standar dari negara Akademi Qin dan Wu, Long Tang menantang alam kondensasi spirit level ke-7 sebagai alam kondensasi spirit level ke-5 adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dicapai. Tapi sekarang, menghadapi Liu Fang, Long Tang telah kehabisan hampir semua gerakannya, tetapi tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Jika Long Tang tidak lagi bergerak, kekalahan cepat atau lambat. Dari ini, bisa dilihat seberapa kuat murid inti sekte itu. Tentu saja, ini adalah Ye Yuan merasakan atas nama Long Tang. Ketika dia menghadapi lawannya, dia benar-benar tidak merasa bahwa pihak lain sangat kuat. Bagaimanapun, Ye Yuan bahkan tidak di dunia yang sama dengan yang disebut jenius ini. Di peron, Long Tang sudah dipaksa ke sudut oleh Liu Fang. Situasinya terlihat sangat putus asa, dan ada bahaya kehilangan waktu. Haha, benar-benar pendatang baru yang merepotkan. Untuk benar-benar bisa memaksaku sedemikian rupa. Kamu bisa sangat bangga. Setelah ini, pergi ke kelompok pecundang. Burning Flame Palm. Melihat kekalahan Long Tang sudah dekat, Liu Fang memutuskan untuk mengalahkan pihak lain dalam satu gerakan. Palem api pembakaran ini adalah atribut api teknik bela diri tier 2 tingkat superior. Kekuatannya luar biasa. Di bawah satu gerakan telapak tangan, hamparan merah benar-benar membanjiri sudut Long Tang. Bisa dilihat seberapa tinggi suhunya. Cara Liu Fang melihatnya, Long Tang benar-benar hanya memiliki hasil kekalahan di bawah telapak tangan ini. Tapi saat itu, mata Liu Fang mengungkapkan keheranan menganga. Long Tang menutup matanya dan melemparkan pukulan ke depan begitu saja. Pukulan yang sangat biasa yang tampaknya tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Tapi pukulan ini yang dengan mudah menghancurkan suhu tinggi yang diciptakan oleh Burning Flame Palm-nya. Pukulan sederhana inilah yang mematahkan pertahanannya dengan momentum yang tak terbendung, menghantam dadanya. Bang! Liu Fang terbang mundur dan tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, suara Penatua Feng terdengar lagi, Peron No. 31, nomor 170 menang. Ye Yuan melihat tinju ini dari Long Tang dan tidak bisa menahan senyum tipis. Kemampuan pemahaman orang ini benar-benar bukan jenis kekuatan biasa. Long Tang benar-benar memahami beberapa pengetahuan dangkal dari jari yang ia gunakan untuk memberi petunjuk kepada Wu Luoshan. Selanjutnya, Long Tang berhasil mengubah niat pedang Ye Yuan menjadi niat tinjunya, dan ia berjalan dengan susah payah keluar jalur miliknya sendiri. Di masa depan, jika Long Tang bisa menyempurnakan niat kepalan ini, prestasinya pasti akan luar biasa. Namun, jalan tujuan kepalan yang diciptakan sendiri ini tidak mudah untuk berjalan. Kesulitannya 10 kali, bahkan puluhan kali lebih besar dari orang biasa. Tapi begitu dia berjalan menyelesaikan jalan ini, Long Tang pasti akan menjadi pusat kekuatan suatu wilayah di masa depan. Setidaknya, menghancurkan kehampaan dan memasuki alam surgawi seharusnya tidak menjadi masalah. Ah, murid senior Brother Long benar-benar menang dalam keadaan seperti itu. Sungguh menakjubkan. Nanfeng Zhirou berseru kaget. Ye Yuan, pukulan Long Tang sekarang, mengapa aku merasa itu seperti ya? Nanfeng Ruoxing berkata dengan ragu. Ye Yuan menyeringai dan berkata, itu benar. Dia memang belajar secara diam-diam dan menciptakan niat kepalan yang menjadi miliknya. Hehe, jika Long Tang tidak jatuh, dia bisa menjadi pembangkit tenaga terkuat di dunia tak berujung di masa depan. Bab 257, maksud benar. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Ketika Ye Yuan mengatakan ini, rambut Nanfeng Ruoxing dan Nanfeng Zhirou berdiri di ujungnya. Konsep apa yang menjadi pusat kekuatan terkuat di dunia tanpa akhir? Dengan ranah mereka saat ini, itu benar-benar tak terbayangkan. Pembangkit tenaga terkuat di dunia yang tak ada habisnya. Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Tawa dingin datang dari samping. Ye Yuan menoleh hanya untuk melihat seorang pria muda dengan wajah tampan seperti batu giok berukir, berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Orang ini justru Tian Yu yang tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan juga. Setelah dia meninggalkan tempat Penatua Feng, dia memutuskan untuk datang dan melihat penantang lain dari Jalan Sembilan Surga, Long Tang. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia akan mendengar Ye Yuan berbicara omong kosong segera setelah sampai di sini. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak memberikan penjelasan apapun. Haha. Kakak magang senior ini, anggap saja sebagai lelucon. Karena Ye Yuan mengatakan itu, Tian Yu tidak bisa benar-benar mengejarnya. Untuk menjadi pusat kekuatan terkuat di dunia tanpa akhir adalah aspirasi seumur hidup semua seniman bela diri. Prediksi Ye Yuan terdengar agak membingungkan, tetapi pada kenyataannya, itu tidak melukai esensi penting. Tian Yu mengukur Ye Yuan. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan bertanya,
kamu Ye Yuan. Kali ini, giliran Ye Yuan yang terpana. Magang senior, kakak mengenal saya. Sepertinya dugaanku memang benar. Aku dipanggil Tian Yu. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang aku, kata Tian Yu dengan dingin. Kata-kata seperti itu bocor sombong, hanya seorang jenius seperti Tian Yu yang berani mengatakannya. Meskipun agak liar, ini adalah fakta. Ye Yuan memang pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Ekspresi Ye Yuan menjadi sedikit dingin. Dia tidak berpikir bahwa pemuda di depannya ini sebenarnya nomor satu di peringkat murid inti, Tian Yu. Jadi, ini apprentice senior, saudara Tian Yu. Maafkan saya, Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan menyapa. Kemarin, dia mendengar tentang kehebatan Tian Yu ini, tetapi dia tidak berharap bertemu dengannya hari ini. Kecuali, mengapa dia datang ke sini? Menuju sikap Ye Yuan, Tian Yu sedikit tidak senang. Biasanya, ketika murid pendatang baru bertemu dengannya untuk pertama kalinya, mayoritas akan menunjukkan ekspresi terpesona dan mengagumi. Tapi Ye Yuan tidak. Ini adalah pertukaran yang sederajat. Meskipun dia berhasil melewati Nine Heavens Road dan bakatnya luar biasa, dia hanya realem level kondensasi roh keempat. Apakah dia berpikir bahwa dia sudah bisa menyamakannya? Sebagai pendatang baru, bukankah seharusnya dia lebih rendah hati? Akan sulit bagi orang ini untuk mencapai apapun. Tian Yu memberi Ye Yuan penilaian seperti itu di dalam hatinya. Sky Maple selalu mengajarkan Tian Yu untuk tidak sombong karena bakatnya. Kalau tidak, prestasi masa depannya pasti akan terbatas. Ini bukan berbicara tentang cacat dalam kepribadian yang mempengaruhi kultivasi, tetapi kepribadian di mana seseorang bertindak dengan keyakinan yang tidak semestinya terhadap kemampuan mereka sendiri akan dengan mudah memandang rendah segalanya. Orang seperti itu juga akan dengan mudah mengalami kemunduran. Beberapa orang menjadi lebih berani dalam menghadapi kemunduran, sementara sangat sedikit orang jenius yang sombong karena bakat mereka yang akan tumbuh. Ini karena mereka tidak bisa menahan kemunduran. Sementara Tian Yu memiliki suasana arogansi, dia tidak pernah angkuh. Ketika kekuatannya rendah, dia tahu bagaimana menghormati orang tua. Menilai orang lain dengan dirinya sendiri, Tian Yu secara alami merasa bahwa Ye Yuan mengandalkan bakatnya untuk memandang rendah orang lain. Tian Yu hanya mengangguk dan tidak banyak bicara. Sebagai gantinya, dia menunjuk ke Long Tang dan bertanya, kamu mengatakan bahwa dia bisa menjadi pembangkit tenaga terkuat di dunia tanpa akhir. Kenapa? Hanya berdasarkan satu pukulan itu. Aku juga melihat pukulan itu sebelumnya. Meskipun kekuatannya baik, bukankah itu juga konyol untuk mengatakan bahwa dia bisa menjadi lokomotif terkuat di dunia tanpa ujung berdasarkan itu? Petik 2. Jika Ye Yuan mengatakan bahwa dia bisa menjadi pembangkit tenaga terkuat di dunia tanpa ujung, Tian Yu pasti akan mengabaikannya dengan tawa, dan kemudian pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Orang sombong liar seperti itu tidak layak untuk perhatiannya, Tian Yu. Tapi Ye Yuan berbicara tentang Long Tang sebelumnya dan bukan dirinya sendiri. Ini membuat Tian Yu agak penasaran. Ye Yuan tidak berpikir bahwa Tian Yu benar-benar menerimanya. Dia tersenyum dan berkata, apakah senior apprentice Brother Tian Yu benar-benar ingin tahu? Tian Yu berkata, tentu saja. Saya ingin tahu apakah Anda berbicara omong kosong atau tidak, bisakah Anda mendukung kata-kata Anda? Ye Yuan mengangguk dan berkata, murid senior, saudara Tian Yu juga berlatih di seni pedang ungu Azure Dipper, kan? Itu benar. Kamu tidak mengatakan bahwa maksud pedangku tidak bisa dibandingkan dengan seni tinjunya, kan? Tian Yu mendengar makna tersirat di balik kata-kata Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tersenyum dan berkata, dari sudut pandang tertentu, aku takut niat pedang senior apprentice Brother Tian Yu benar-benar tidak bisa menandingi niat kepalanya. Ketika Ye Yuan mengatakan ini, tidak hanya Tian Yu, bahkan Nanfeng Ruoxing dan Nanfeng Zirou merasa itu agak tidak masuk akal. Tian Yu memiliki pemahaman mendalam tentang Azure Dipper Purple yang Sword Art. Bagaimana mungkin itu tidak bisa dibandingkan dengan Long Tang yang baru saja membersihkan jalan 9 surga? Tian Yu tidak menjadi marah. Sebaliknya, dia bertanya, dari sudut pandang apa? Jika apa yang Ye Yuan katakan masuk akal, dia tentu akan bisa mengatakannya. Jika itu omong kosong, maka dia tidak perlu melanjutkan mengobrol. Kakak magang senior, tanyakan pada dirimu, bagaimana maksud pedangmu dibandingkan dengan Forefather Yuya? Tentu saja, itu jauh dari sebanding. Kakekmu Yuya adalah seorang jenius. Maksud pedang yang aku pahami saat ini paling banyak 60% dari miliknya. Kenapa, kamu tidak akan mengatakan bahwa Long Tang dapat menyamai Forefather Yuya, kanan? Apakah dia bisa cocok atau tidak, aku tidak tahu. Tapi di masa depan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai ketinggian Forefather Yuya. Jangan cemas, kakak magang senior, dengarkan aku. Meskipun cara para pendahulu kita baik, apa yang menjadi milikmu adalah yang terkuat. Mungkin kakak magang senior tidak mau mendengarkan ini, tapi Azure Dipper Purple yang pedang Anda niat tidak akan pernah mencapai nenek moyang Anda wilayah Wuya tidak peduli berapa banyak Anda berlatih.
Karena pedang ini niat diciptakan olehnya. Di sisi lain untuk Long Tang, niat tinjunya telah terputus dari Azure Deeper Purple yang Sword Art, dan dia menemukan jalur bela diri miliknya sendiri. Jika dia bisa terus-menerus menyempurnakan jalan ini, pencapaiannya di masa depan setidaknya akan setinggi Forefather Yuya. Petik 2. Ye Yuan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, niat kepalan Long Tang sudah memiliki bentuk dasar dari niat sejati. Tian Yu masih menunjukkan ekspresi menghina sebelum ini. Tetapi menjelang akhir, wajahnya benar-benar serius. Sepanjang jalan sampai dia mendengar dua kata, niat sejati. Tian Yu menatap Ye Yuan benar-benar kaget. Di seluruh dunia tanpa akhir, jumlah seniman bela diri yang memiliki niat sejati dapat dihitung dengan satu tangan. Bahwa seniman bela diri yang memiliki niat sejati semuanya legenda. Menurut pengetahuan Tian Yu, hanya beberapa eksistensi yang sangat kuat di domain utara yang memiliki niat sejati mereka sendiri. Tapi sekarang, Ye Yuan memberitahunya bahwa pria muda berwajah polos itu sebenarnya memiliki niat sejati. Meskipun itu hanya bentuk dasar, itu cukup menakutkan di seluruh domain selatan. Tidak ada yang bisa dengan jelas menggambarkan apa itu Heavenly Dao, tetapi seniman bela diri bisa memahami Dao surgawi milik mereka melalui hal-hal tertentu. Niat sebenarnya adalah salah satu dari itu. Azure Deeper Purple yang Sword Intense sebenarnya adalah jenis niat sejati. Falling Flower Floating Zero Sword juga sejenis niat sejati. Begitu seseorang memahami niat sejati pada ekstremitas, menghancurkan kehampaan dan naik ke alam surgawi adalah masalah sederhana. Oleh karena itu sebabnya Ye Yuan mengatakan bahwa Long Tang mungkin bisa menjadi orang yang paling kuat di dunia tanpa akhir di masa depan. Meskipun Tian Yu kuat sekarang, dia berjalan di jalur orang lain. Jika dia tidak bisa memahami niat sejati milik dirinya sendiri, maka tidak mungkin baginya untuk pernah melampaui Yuya. Maksud sebenarnya yang dipahami orang lain, tidak peduli seberapa dalam pemahaman seseorang tentang hal itu, mustahil untuk melampaui pendahulunya. Mempelajari barang orang lain sebenarnya adalah jenis jalan pintas. Tapi jalan pintas semacam ini bisa dengan mudah membawa seseorang ke jalan buntu. Tentu saja, jika seseorang tidak belajar apa-apa dan ingin memahami maksud sebenarnya dari udara kosong, itu akan sangat sulit. Kecuali jika mereka adalah orang yang mengerikan seperti Ye Yuan yang memahami jenis niat sejati dari menyaksikan kelopak yang jatuh memenuhi langit. Selanjutnya, Ye Yuan jelas tidak akan memberitahu Tian Yu bahwa Azure Deeper Floating Zero Sword maksud dari menggabungkan Azure Deeper Purple yang Sword Intent dan Falling Flower Floating Zero Sword Intent sudah dilengkapi dengan bentuk elemental dari True Intent. Bab 258, Memecah Fantasi. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Niat sejati tertinggi adalah eksistensi tingkat yang bahkan lebih tinggi dari niat sejati. Terlepas dari Raja Surgawi yang ditumpuk menggunakan pil obat seperti Ji Qingyun, hampir setiap pusat kekuatan Raja Surgawi memiliki niat sejati tertinggi mereka sendiri. Beberapa Raja Surgawi bahkan memiliki lebih dari satu jenis niat sejati tertinggi. Seperti Spirit Bristle Divine King. Dia sendiri telah memahami 4 jenis niat sejati tertinggi. Keempat jenis niat sejati tertinggi ini dipahami dari Spirit Bristle 9 yang Divine Art. Karena itu, ketika dia menampilkan Nine Suns Burning Heaven, kekuatannya sangat luar biasa sehingga tidak terbayangkan. Tapi Ye Yuan saat ini bahkan belum memahami jenis niat sejati tertinggi secara menyeluruh. Bisa dilihat betapa hebatnya perbedaan antara dia dan para Raja Divine tingkat puncak itu. Namun, itu sudah sangat luar biasa bagi Ye Yuan untuk dapat memahami bentuk dasar dari niat sejati tertinggi ketika dia mengolah kembali jalur bela diri. Seseorang harus tahu bahwa pada dasarnya dia tidak memahami niat sejati kentut anjing manapun dalam kehidupan sebelumnya. Hanya berdasarkan pada titik ini, dia tidak berbeda dari seniman bela diri dunia tanpa akhir lainnya. Untuk dapat memahami niat sejati tertinggi di Essence Ki Realm pada akhirnya karena persepsi mengerikannya. Pada aspek ini, kemampuan pemahaman Long Tang bahkan tidak pada tingkat yang sama jika dibandingkan dengan Ye Yuan. Tentu saja, Tian Yu bahkan tidak tahu apa niat tertinggi sebenarnya. Karena tidak ada seorang pun di dunia tanpa akhir yang pernah memahami niat sejati tertinggi sebelumnya. Mungkin ada beberapa yang memahami niat sejati tertinggi di alam surgawi setelah menghancurkan kehampaan. Tetapi orang-orang itu tidak lagi berada di dunia tanpa akhir. Lebih jauh lagi, kemungkinan itu sangat kecil sehingga diabaikan. Ada banyak pesawat bawah. Setiap hari, banyak orang naik ke alam surgawi. Namun, bahkan mungkin tidak ada satu orang pun yang dapat memahami maksud sejati tertinggi di antara 10 juta orang. Dari ini, bisa dilihat betapa sulitnya untuk datang dengan niat sejati tertinggi itu. Jika bukan karena niat sejati tertinggi, bagaimana bisa Ye Yuan memobilisasi energi esensi langit dan bumi dengan kekuatan realem kondensasi roh? Itu resonansi dengan Heavenly Dao. Ketika Tian Yu mendengar kata-kata Ye Yuan, guncangan di hatinya tidak bisa lebih besar lagi. Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah bentuk dasar dari niat sejati?
Bisakah kamu memahaminya juga? Tian Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan menjawab dengan acuh tak acuh, tentu saja. Meskipun dia sudah siap, mendengar Ye Yuan mengatakannya secara alami, Tian Yu masih merasa itu terlalu luar biasa. Tranquil Cloud Sect yang mungil benar-benar melahirkan dua jenius tak tertandingi yang memiliki bentuk dasar dari niat sejati sekaligus. Jika mereka dapat sepenuhnya memahami niat sebenarnya di masa depan, bukankah Tranquil Cloud Sect menjadi sekte besar nomor satu di dunia tanpa akhir? Tian Yu secara naluriah merasa bahwa Ye Yuan hanya memahami bentuk dasar dari niat yang sebenarnya juga. Lagi pula, niat sejati itu terlalu sulit untuk dipahami. Dengan usia Ye Yuan, memahami bentuk dasar dari niat sejati sudah sangat menantang surga. Bagaimana mungkin untuk memahami maksud sejati sepenuhnya? Tian Yu jelas tidak tahu bahwa alasan mengapa Long Tang bisa memahami bentuk dasar dari niat yang benar adalah sepenuhnya karena satu jari sebelum Ye Yuan pergi dan bukan karena Nine Heavens Rod. Pikirkan sampai di sini, Tian Yu tidak bisa tidak mencela dirinya sendiri. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang tak tertandingi dan pasti akan berhasil kehendak kakeknya di masa depan, membawa Tranquil Cloud Sect naik. Tapi sekarang, orang yang memahami bentuk dasar dari niat sejati sebenarnya bukan dia tetapi dua murid yang datang dari dojo dunia sekuler. Berjalan di jalanku sendiri ya, Tian Yu bergumam pada dirinya sendiri, tatapannya secara bertahap menjadi terselesaikan. Dia memandang Ye Yuan dan berkata, baiklah. Aku menantikan pertandingan dengan kalian berdua. Ketika saatnya tiba, biarkan aku melihat apa yang disebut berjalan keluar jalurmu sendiri. Itu adalah keinginan saya untuk memulai, kata Ye Yuan sambil sedikit tersenyum. Setelah Tian Yu pergi, Long Tang juga turun dari platform. Ketika dia melihat Ye Yuan, sedikit rasa malu muncul di wajah Long Tang. Meskipun niat pertama dipahami olehnya, setengah dari kredit jatuh ke kepala Ye Yuan. Jari Ye Yuan berniat membimbing Wu Luoshen seperti seorang guru yang mendemonstrasikan muridnya, representasi visual. Karena Long Tang memahami maksud pertama miliknya dari sana, Ye Yuan bisa dianggap setengah dari tuannya. Sementara dia tahu bahwa Ye Yuan sangat mengerikan, Long Tang jelas merasa sangat canggung untuk memperlakukannya sebagai tuannya. Haha, kepalan tadi cukup baik. Untuk dapat memahami bentuk dasar dari niat sejati adalah kemampuanmu sendiri. Jangan harus merasa bertentangan. Ye Yuan jelas bisa melihat kecanggungan Long Tang dan menepisnya dengan tertawa. Tatapan Long Tang mengembun. Jejak rasa malu itu lenyap, dan dia berseru dengan kaget, bentuk dasar dari niat sejati. Maksudmu aku memahami niat sejati. Sampai sekarang, Long Tang masih tidak menyadari bahwa dia sudah melangkah ke jalan yang luas. Tapi Long Tang tidak bisa disalahkan karena tidak tahu. Itu karena benar-benar terlalu sedikit seniman bela diri di dunia tanpa akhir yang memiliki niat sejati. Selain itu, seniman bela diri yang memiliki niat sejati sebagian besar menghargai harta mereka. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menampilkannya di depan umum seperti Ye Yuan. Itu juga tidak aneh bahwa Long Tang tidak tahu. Namun, Long Tang jernih tentang apa maksud-maksud sejati baginya. Tidak buruk. Meskipun masih sangat dangkal, kepalan itu sebelumnya memang sudah memiliki bentuk dasar dari niat sejati. Ye Yuan dikonfirmasi. Setelah menerima jawaban yang pasti, seluruh tubuh Long Tang bergetar ketika dia mulai gemetar karena kegembiraan. Hur-hari, barusan, Ye Yuan bahkan mengatakan bahwa kamu bisa menjadi lokomotif terkuat di dunia tanpa akhir di masa depan. Nanfeng Zirou menyela dengan tawa. Long Tang menatap Ye Yuan dengan heran. Dia tidak berpikir bahwa penilaiannya tentang dirinya sebenarnya sangat tinggi. Lalu masalahnya muncul, jika dia adalah lokomotif terkuat di dunia tanpa akhir, bagaimana dengan Ye Yuan? Hanya berdasarkan pada satu jari itu, Long Tang mengerti perbedaan antara dia dan Ye Yuan secara mendalam. Jika dia bahkan bisa menjadi pembangkit tenaga terkuat di dunia tanpa akhir, maka ketinggian apa yang akan dicapai Ye Yuan? Jika dia sudah memahami bentuk dasar dari niat sejati, bukankah itu berarti jari yang diperlihatkan Ye Yuan adalah niat sebenarnya yang sebenarnya? Berpikir sampai di sini, Long Tang menarik napas dingin sebagai gantinya. Haha, kalian, lihat bagaimana dia sangat gelisah sehingga dia bahkan tidak bisa bicara, Nanfeng Zirou mendengus. Long Tang memerah, tetapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, memahami bentuk dasar dari niat sejati hanyalah permulaan. Jalan di masa depan masih panjang. Seseorang harus mengeluarkan 10 kali, 100 kali, upaya orang-orang biasa jika mereka ingin membuat niat sejati yang lengkap. Petik 2. Long Tang mengangguk dan berkata, tidak peduli betapa sulitnya jalan ini, aku akan berjalan sampai akhir. Hati bela diri Long Tang sangat tegas. Ye Yuan bisa melihat titik ini, jadi dia secara alami tidak akan mengatakan terlalu banyak. Namun, Long Tang masih agak frustrasi di hatinya. Orang lain harus mengeluarkan 10 kali, 100 kali, upaya sebelum mereka dapat memahami maksud sebenarnya.
Bagaimana dengan kamu? Sungguh, membandingkan orang itu najis, membandingkan barang dan Anda harus membuangnya. Oh, benar, niat kepalan tanganmu seharusnya milik urutan yang lebih tinggi. Sudah punya nama, Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Long Tang menggeleng kosong. Aku bahkan tidak tahu bahwa aku memahami maksud sebenarnya. Mengapa ada nama? Karena itu masalahnya, aku akan memberimu nama, kata Ye Yuan. Berbicara secara logis, niat sejati seseorang harus disebutkan namanya sendiri. Permintaan dari Ye Yuan ini agak sombong. Tapi Long Tang tahu bahwa Ye Yuan bukan orang yang gegabah. Kata-kata ini tentu memiliki makna yang lebih dalam. Berpikir tentang itu, Long Tang mengangguk dan berkata, hanya itu yang bisa saya minta. Sebelumnya, aku melihat bahwa kepalan tanganmu dengan mudah menghancurkan domain miniatur api yang dibuat lawanmu. Kekuatannya sangat kuat. Kurasa sebut saja, Brea King Fantasy. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Menghancurkan tujuan Vis Fantasia, Long Tang merenungkan nama ini. Matanya perlahan menjadi jernih, dan dia berkata dengan gembira, terima kasih banyak kepada senior apprentice Brother Ye yang telah melimpahkan nama itu. Brea King Fantasy. Dua kata ini mengandung semua pemahamannya. Itu juga menunjukkan arah yang harus dia jalani mulai hari ini dan seterusnya. Bab 259, Kemenangan Instan. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Di babak kedua, lawan Ye Yuan adalah tidak. 49. Karena Ye Yuan memenangkan putaran pertama, ia secara otomatis memasuki kelompok pemenang. Para seniman bela diri dalam kelompok pemenang membentuk posisi murid inti. Sementara para murid yang dikalahkan di babak pertama harus menjalani duel di grup yang kalah. Kelompok pecundang juga harus terus bersaing tanpa henti, sampai 5 kegagalan dihasilkan di babak final. Mereka akan menjalani pertandingan dengan 5 murid sekte luar. Pemenang terus mempertahankan status murid inti sementara yang kalah secara otomatis akan dihilangkan dan menjadi murid luar sekte. Kelompok pemenang harus terus berlaga dengan cara yang sama, sampai 3 besar lahir. 3 murid teratas akan melakukan duel dengan 3 murid terakhir di antara para elit. Pemenang akan maju ke murid elit, dan yang kalah menjadi murid inti. Sistem peringkat yang begitu kejam, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu juga tidak akan berani mengendur sama sekali. Sedikit santai saja, dan Anda akan dikalahkan oleh orang lain. Bahkan murid inti tipe sepatunya seperti Cheng Yu juga akan menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi. Atau kalau tidak, akan tiba hari di mana mereka akan dihilangkan. Jika Ye Yuan memenangkan putaran ini lagi, dia akan masuk 50 besar. Jangan melihat bagaimana ada 200 murid inti. Semua dari mereka yang bisa memenangkan 2 putaran berturut-turut dan masuk 50 besar adalah orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang mencoba memancing di perairan berlumpur pada dasarnya akan tersingkir di babak kedua bahkan jika mereka cukup beruntung untuk melewati putaran pertama. Lawan Ye Yuan disebut Wang Dong, seniman bela diri realem level roh ke-8. Pil yang barak yang hao adalah sama di realem level roh kondensasi ke-8. Tetapi kekuatannya bahkan tidak layak disebut jika dibandingkan dengan Wang Dong. Kekuatan Wang Dong ada di tingkat atas di barak bumi. Selain dari para realem roh kondensasi level ke-9 dan puncak para ahli realem kondensasi spirit level ke-9, Wang Dong pada dasarnya dianggap yang terkuat. Dalam kompetisi besar terakhir, Wang Dong mengalami kekalahan telak di babak kedua. Sekarang setelah kekuatannya mengalami peningkatan besar lainnya, tujuan yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri kompetisi besar ini adalah untuk memasuki babak ketiga. Ketika dia melihat realem tingkat kondensasi roh keempat Ye Yuan berlawanan, dia tidak bisa menahan perasaan sangat lega. Ini benar-benar hadiah dari surga. Kamu no. 52. Wang Dong tiba-tiba teringat. Bukankah lawannya nomor 52 siapa yang pertama menang di babak pertama? Ye Yuan tahu apa yang dia pikirkan dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, tentu saja. Kalau tidak, mengapa saya berdiri di sini? Wang Dong tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia berkata, kekuatan alam kondensasi roh tingkat keempat. Bagaimana Anda yang pertama melewati babak pertama? Sebenarnya lebih cepat daripada magang senior Brother Tian Yu. Lawanku kebetulan bertengkar denganku beberapa hari yang lalu. Dia tahu bahwa dia bukan lawanku, jadi dia langsung mengakui kekalahan. Ye Yuan tidak menyembunyikannya dan menjawab dengan jujur. Jadi begitu. Maka keberuntunganmu benar-benar terlalu bagus. Kurasa lawanmu adalah salah satu dari sedikit yang terlemah dari barak manusia, kan? Kalau tidak, dengan kekuatanmu, akan sangat sulit untuk menang. Wang Dong menghela nafas tanpa sadar. Dia menghela nafas bahwa keberuntungan Ye Yuan baik dan juga keberuntungannya baik. Untuk dapat bertemu lawan seperti itu di babak kedua, bukankah ini kehendak surga? Wang Dong tidak bisa membayangkan bahwa jika peruntungannya sedikit lebih baik dan lawan yang ditabraknya selama putaran ketiga sedikit lebih lemah daripada dia, mungkin dia bahkan bisa memasuki putaran keempat. Ini akan menjadi momen bersejarah dalam hidupnya.
Nama Ye Yuan sudah tersebar luas di antara para penatua Pil Hall. Tetapi di antara murid-murid inti, dia sebenarnya tidak begitu terkenal. Sementara ada orang tua yang menemukannya non-stop beberapa hari ini, Ye Yuan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Karenanya, tidak banyak orang yang benar-benar mengenali Ye Yuan di antara para murid inti. Tentu saja, bahkan jika Wang Dong tahu Ye Yuan, itu tidak akan mempengaruhi penilaiannya tentang kekuatan Ye Yuan. Sampah seperti Cheng Yu, Wang Dong bisa menyelesaikannya dengan satu tangan. Meskipun kekuatan saudara magang junior ini luar biasa dan dapat melintasi barisan untuk bertarung, dia jelas masih agak terlalu tidak terampil untuk mencoba melintasi 4 alam kecil untuk melawannya. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tahu skema kecil Wang Dong? Dia tidak mengungkapkannya dan hanya berkata sambil tersenyum, "Ya, keberuntungan memang tidak buruk." Pihak lain senang bahwa keberuntungannya baik. Bagaimana Ye Yuan tidak dipenuhi dengan emosi dengan keberuntungannya juga? Ada sejumlah putaran untuk kompetisi besar sekte ini. Lawan di belakang akan menjadi semakin kuat. Jika dia langsung bertemu dengan seorang ahli, kelelahan itu akan sangat besar. Mereka puncak alam kondensasi level ke-9 roh dan lawan realem kristal formasi setengah langkah tidak begitu mudah dikalahkan. Dan saat ini, tujuan Ye Yuan tidak lain adalah Tian Yu dan dua lainnya. Tepat pada saat ini, suara penatua Feng bergema sekali lagi, putaran kedua dimulai sekarang. Ye Yuan dan Wang Dong saling memberi hormat. Babak kedua resmi dimulai. Setelah memberi hormat, Wang Dong tidak bergerak. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan murah hati, "Junior Apprentice Brother, bergeraklah dulu. Aku khawatir setelah aku bergerak, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi." Mungkin dia merasa agak minta maaf karena menemukan musuh yang begitu lemah. Wang Dong merasa bahwa Ye Yuan harus menyerang terlebih dahulu. Ye Yuan tidak berharap Wang Dong akan begitu murah hati untuk memberikan inisiatif padanya. Dia tidak bisa menahan diri ketika dia bertanya, "Kamu yakin?" Wang Dong mengangguk. "Tentu saja, aku, Wang Dong, tidak pernah kembali pada kata-kataku." Ye Yuan berkata dengan ragu, "Kalau begitu, aku tidak akan sopan." Saat suaranya jatuh, sosok Ye Yuan langsung berubah menjadi 9. 9 posisi pedang. Ye Yuan menangis ringan. 9 garis cahaya pedang terbang dengan tidak teratur dan langsung menuju Wang Dong. Wang Dong masih memiliki bantalan seorang ahli pada awalnya, tetapi ketika dia melihat 9 pedang itu menghiasi langit dan bumi saat mereka terbang, dia langsung menangis dengan getir. Jika dia mengambil inisiatif, dia masih bisa bertengkar dengan Ye Yuan untuk sementara waktu. Tapi bagaimana bisa Wang Dong menangkal langkah pembunuhan besar Ye Yuan dari posisi defensif? Orang harus tahu kapan Ye Yuan masih di Essence Ki Realm saat itu, dia pernah menggunakan langkah ini untuk memaksa Yuan Fei kembali. Sekarang Ye Yuan sudah berada di alam kondensasi spirit level ke-4, bagaimana bisa realem kondensasi spirit level ke-8 Wang Dong bertahan melawan kekuatan sikap ini? Wang Dong menghindari 3 balok pedang dan menggunakan senjatanya untuk memblokir 2 balok pedang sebelum akhirnya dipukul oleh balok pedang ke-6. Kemudian, balok pedang ke-7, ke-8, dan ke-9 membuka luka di tubuhnya seperti dengan mudah mematahkan cabang mati dari pohon. Dampak besar langsung mengirimnya terbang keluar dari peron. Jika bukan karena Ye Yuan menunjukkan belas kasihan, dia sudah menjadi mayat sekarang. Dalam sekejap, dari saat Ye Yuan menyerang Wang Dong terbang keluar, bahkan tidak ada napas waktu telah berlalu. Menghancurkan dengan satu pukulan. Kemenangan instan. Platform No. 49, nomor 52 menang. Suara penatua Feng adalah yang pertama terdengar lagi. Tidak mungkin. Siapa ini? No. 52. Kenapa dia yang pertama menang lagi? Jika babak pertama adalah keberuntungan, lalu bagaimana Anda menjelaskan putaran kedua? Dari mana asal nomor 52 yang tidak dikenal ini? Terlalu aneh. Magang senior Brother Tian Yu dan senior magang Sister Yuer belum menang, dan nomor 52 ini sudah menang. Kemenangan Ye Yuan menyebabkan kegemparan lain. Ekspresi Tian Yu sedikit jatuh, dan pedang di tangannya dipercepat. Setelah 3 gerakan, Tian Yu mengirim lawannya terbang. Kemenangan. Musuh Tian Yu di babak kedua adalah realem kondensasi roh tingkat ke-9. Kekuatannya cukup bagus. Dia secara paksa bertahan sampai pukulan ke-10 sebelum dikalahkan. Dibandingkan dengan kemenangan Ye Yuan dalam satu gerakan, dia secara alami jauh lebih lambat. Pada platform nomor 2, siluet anggun menari bersama angin. Tetapi ketika dia mendengar suara penatua Feng, gerakannya jelas-jelas tertinggal sesaat. Segera setelah itu, hanya untuk melihat sosok lentur itu mempercepat beberapa kali. Demikian pula, setelah 3 langkah, Tang Yuer menang. Bab 260, lawan tak terduga. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Jika akan baik-baik saja jika penatua Feng tidak memanggil, tetapi karena dia melakukannya, itu menjadi tragis bagi para murid yang menantang 10 besar. Mendengar suara ini,
Kekuatan tempur 10 murid teratas melonjak secara vertikal seperti mereka menggunakan stimulan. Ini babak kedua. Lawan yang dihadapi oleh 10 besar tidak akan terlalu kuat. Begitu mereka meletus, bagaimana mungkin murid biasa dapat menahannya? Dengan hitungan 1 dan 2, mereka semua dikalahkan. Pada platform nomor 1 dan platform yang berdekatan nomor 2, penyendiri Tang Yuer melakukan perjalanan yang jarang ke platform nomor 1 dan mulai mengobrol dengan Tian Yu. Tian Yu, setelah putaran pertama berakhir, aku pikir aku melihatmu pergi dan melihat pertandingan lainnya. Tang Yuer selalu ingin melampaui Tian Yu dan memandangnya sebagai saingan satu-satunya. Karena itu, dia tidak pernah memanggilnya senior apprentice brother Tian Yu. Tian Yu saat ini sedang memulihkan diri dengan mata terpejam. Melihat Tang Yuer mengajukan pertanyaan, ia membuka matanya dan memandangnya, berkata dengan senyum tipis, nomor 52 adalah lawan yang menarik. Mungkin, ia akan menjadi kuda hitam terbesar dalam kompetisi besar ini. Junior apprentice saudari Yuer, Anda harus berhati-hati. Petik 2. Jujur berbicara, Tian Yu awalnya masih memandang rendah Ye Yuan sedikit. Tapi setelah mendengar bahwa Ye Yuan memahami bentuk dasar dari niat sejati, perkiraan yang terlalu rendah ini secara alami disingkirkan. Semua yang bisa memahami bentuk dasar dari niat sejati adalah para jenius luar biasa. Selain itu, melintasi barisan ke pertempuran semudah makan dan minum setelah memahami niat sebenarnya. Dia sudah belajar dari Penatua Feng tentang lawan Ye Yuan di babak ini. Meskipun kekuatan Wang Dong tidak banyak, dikalahkan oleh Ye Yuan secara instan juga menunjukkan banyak masalah dari satu sisi. Ye Yuan benar-benar memiliki kualifikasi untuk duduk dan berdebat tentang Dao bersamanya. Kejutan melintas di mata Tang Yuer. Dia belum pernah melihat Tian Yu dengan niat bertarung seperti itu. Bukankah itu berarti bahwa Tian Yu sangat berharap untuk bertarung dengan tidak yang misterius itu? 52. Tetapi, apakah ini mungkin? Semua orang jelas pada kekuatan murid sekte ini sejak lama. Mereka yang bisa muncul pasti sudah muncul. Mengapa mereka menunggu sampai hari ini? Bisakah ini nomor 52 menjadi baru? Dengan kekuatan dan status Tang Yuer, matanya selamanya akan terpaku pada posisi murid elit saja. Adapun murid apapun yang baru ke sekte, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk mengikuti. Dia secara alami tidak mengenal Ye Yuan dan Long Tang. Kecuali, bagaimana mungkin murid pendatang baru bisa menjadi pasangan Tian Yu? Jika ahli Realm Crystal Formation setengah langkah baru datang, tidak mungkin baginya untuk tidak mendengar apa-apa tentang itu, kan? Tian Yu tidak menguraikan kata-katanya, dan Tang Yuer tetap bingung. Kamu tahu identitas nomor 52 ini? Siapa dia? Tang Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia disebut Ye Yuan. Adapun orang macam apa dia, aku juga tidak yakin. Tapi aku percaya bahwa kamu dan aku akan segera tahu. Untuk dapat mengalahkan Wang Dong secara instan, dia mungkin musuh yang tangguh untuk kami. Tian Yu berkata dengan dingin. Mata cantik Tang Yuer menjadi niat saat dia mengungkapkan tatapan heran. Dia juga menduga sebelumnya apakah ini no atau tidak, 52 beruntung dan bertemu pemula. Tang Yuer juga tahu nama Wang Dong. Kekuatannya luar biasa di antara alam kondensasi spirit level ke-8. Untuk dapat langsung membunuh Wang Dong, dia kemungkinan besar memiliki kekuatan untuk berselisih dengannya. Baiklah, kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Sesuaikan kondisi Anda sampai puncaknya. Kompetisi besar ini akan lebih menarik daripada yang lain di masa lalu. Tian Yu berkata pada Tang Yuer dengan senyum tipis. Pada saat yang sama, banyak orang berspekulasi siapa No ini, 52 adalah. Beberapa yang mengenal Wang Dong mendatanginya. Wang Dong, aku ingat bahwa kamu No. 49. Lalu lawanmu No. 52. Siapa ini nomor 52, untuk benar-benar menjadi orang pertama yang menang untuk 2 putaran berturut-turut. Wang Dong memiliki wajah muram ketika dia berkata, bagaimana saya tahu siapa dia? Either way, usianya tidak tua, lebih muda dari Anda dan saya. Harus menjadi pendatang baru. Tapi kekuatannya benar-benar hebat. Menurut pendapat saya dia setidaknya bisa masuk 10 besar. Petik 2. Orang itu memiliki pandangan ragu ketika dia mendengar itu dan berkata, apakah kamu bercanda? Siapa yang bisa menggoyang posisi 10 besar? Kamu tidak menemukan alasan untuk kehilanganmu, kan? Wang Dong mencibir dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, perhatikan jika kamu tidak percaya. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya berdasarkan pada gerakan pamungkasnya, untuk secara instan berubah menjadi 9 siluet dan melepaskan 9 pedang, masing-masing lebih kuat daripada yang lain. Hanya berdasarkan pada satu gerakan, dia juga bisa masuk 10 besar. Petik 2. Murid itu sangat terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata, tidak mungkin. Luar biasa, mungkinkah itu seorang ahli Realm Crystal Formation setengah langkah yang baru muncul? Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak.
Dia hanya di alam kondensasi tingkat keempat. Murid itu tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata, Wang Dong, apakah dia memukul otakmu? Apakah Anda kehilangan ke alam kondensasi roh tingkat keempat? Dan Anda bahkan mengatakan bahwa ia bisa masuk 10 besar. Sudut mulut Wang Dong berkedut, tetapi dia berkata dengan jijik, bukankah kamu kalah di babak kedua juga? Karena bagaimanapun juga kamu tidak melakukan apa-apa, ikuti aku untuk menonton bahwa nomor 52 bersaing dan kamu akan melihat. Karena itu, murid itu menjadi lebih ingin tahu dan secara alami tidak akan menolak. Oleh karena itu, dia pergi mencari platform kompetisi Ye Yuan bersama dengan Wang Dong. Babak ketiga adalah 50 pergi ke 25. Jika seseorang melewati babak ketiga, itu juga berarti bahwa mereka bisa masuk peringkat 25 besar. Meskipun ada beberapa yang kadang-kadang agak beruntung sebelumnya dan menghadapi lawan yang lebih lemah, setelah 2 putaran penyaringan, para murid yang memasuki babak ketiga semuanya agak kuat. Bahkan jika ada orang-orang dengan kekuatan lebih lemah yang cukup beruntung untuk melewati 2 putaran, kemungkinan melewati putaran ketiga lagi akan menjadi 0. Babak ketiga ini sebenarnya adalah garis pemisah. Untuk dapat melewati babak ketiga berarti bahwa mereka termasuk eselon teratas di antara para murid inti. Sementara murid-murid lain tidak kalah luar biasa, dibandingkan dengan murid-murid yang melewati putaran ketiga, perbedaan menjadi sangat jelas. Setelah 2 putaran penyaringan, banyak murid yang dikalahkan tidak lagi perlu ikut serta dalam pertandingan. Cukup banyak dari mereka berkumpul di beberapa platform populer untuk menyaksikan pertandingan mendatang. Dan saat ini, platform di mana Ye Yuan akan memulai pertandingannya sudah dikelilingi oleh banyak murid. Ini membuatnya agak bingung. Ye Yuan berpikir bahwa platform paling populer adalah Tianyu. Mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di sisinya? Mungkinkah lawannya sangat populer, itu sebabnya itu menarik semua orang untuk menonton. Omong-omong, lawan Ye Yuan putaran ini adalah tidak. 14. Itu harus menjadi musuh yang sangat kuat. Hei, apakah kalian mendengar? Nomor 52 ini adalah murid pendatang baru yang merebut poin Cheng Yu setelah memasuki sekte. Dia dipanggil Ye Yuan. Aku juga mendengarnya. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa alam kondensasi roh tingkat kedua benar-benar bisa melewati 2 putaran berturut-turut. Selanjutnya, jadilah yang pertama yang menang. Orang ini benar-benar jahat. Cih, masih alam kondensasi roh tingkat kedua. Dia adalah alam kondensasi roh tingkat keempat sejak lama. Apakah kamu belum tahu? Setelah dia merebut poin Cheng Yu, dia pergi ke ruang budidaya kelas A untuk memasuki pengasingan selama 5 hari. Setelah dia keluar, dia adalah alam kondensasi roh tingkat keempat. Petik 2. Apa, benar-benar ada hal seperti itu? Luar biasa, benar-benar luar biasa. Aku tidak berpikir monster seperti itu benar-benar memasuki sekte kali ini. Bagaimana kita akan bertahan? Tapi, bahkan jika dia berhasil menembus kondensasi roh tingkat keempat realem, bagaimana mungkin untuk membersihkan 2 putaran secara berurutan dengan kekuatan seperti itu? Apalagi, menjadi yang pertama menang. Petik 2. Hehe, bukankah kita berkompetisi lebih awal? Sekarang, aku ingin melihat dengan baik area apa yang ada di nomor 52 ini melampaui yang lainnya. Kamu tahu siapa lawannya kali ini? Siapa? Lawan ini, nomor 14, adalah sosok nomor 1 di barak bumi, Zhang Jing. I/4. Bab 261, Purple yang Clear Hall. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Jangan melihat bagaimana Cheng Cheng dan Qiu Peng menyebabkan adegan besar secara normal. Zhang Jing duduk dengan kuat di kursi paling atas barak bumi sepanjang waktu. Zhang Jing juga murid yang mengatur agar Ye Yuan tinggal di barak bumi pada hari ia memasuki sekte. Ketika Ye Yuan melihat Zhang Jing di peron, dia tanpa sadar terpana. Zhang Jing juga terpana ketika melihat Ye Yuan. Keduanya saling menatap tanpa berkata-kata. Setelah beberapa saat, Zhang Jing menatap Ye Yuan dengan senyum pahit dan berkata, aku benar-benar tidak berharap nomor 52 yang misterius itu benar-benar menjadi dirimu. Apa maksudmu? Kapan aku menjadi nomor 52 yang misterius? Ye Yuan merasa bingung setelah mendengarkan kata-kata Zhang Jing. Zhang Jing tercengang dan berkata, kamu sudah menjadi titik fokus semua orang setelah 2 putaran kompetisi. Apakah kamu tidak tahu itu? Lihat semua senior dan junior di bawah platform. Kupikir mereka datang ke sini untuk senior apprentice Brother Zhang, Ye Yuan berkata tanpa daya. Kenapa mereka? Di kompetisi sebelumnya, selalu platform nomor 1 yang menang pertama. Tapi kamu memenangkan 2 putaran sebelumnya pada saat pertama. Sulit bagi orang lain untuk tidak memperhatikan. Zhang Jing menghela nafas kagum. Zhang Jing tidak pernah membayangkan bahwa No yang misterius ini, 52 sebenarnya adalah Ye Yuan. Selanjutnya, Ye Yuan hanya di alam kondensasi level keempat saat ini. Untuk benar-benar bisa menang dengan mudah di 2 putaran sebelumnya, seberapa besar kekuatannya?
Meskipun dia 5 alam minor lebih tinggi dari Ye Yuan, Zhang Jing tanpa sadar menjadi agak bersalah. Memikirkan kembali bagaimana dia masih merasa superior di depan Ye Yuan, itu menggelikan memikirkannya sekarang. Namun, Zhang Jing juga orang yang murah hati. Dia merasa nyaman dengan sangat cepat. Mengingat tindakan senior apprentice Brotermo saat itu, dia benar-benar memperhatikan bahwa ada beberapa ketidaknormalan. Kemungkinan besar, senior apprentice Brotermo sudah tahu pada saat itu bahwa kekuatan Ye Yuan mungkin sudah mencapai tingkat Heaven Barracks, kan? Kalau tidak, mengapa dia ragu di mana harus menempatkan Ye Yuan? Namun, bukankah itu berarti bahwa ketika Ye Yuan berada di alam kondensasi roh tingkat kedua, dia sudah bukan lawannya? Ini, benar-benar sesuatu yang membuat orang sengsara. Mendengarkan Zhang Jing, Ye Yuan menyadari, jadi begitu. Saya pikir senior apprentice Broter Zhang memiliki hubungan baik dengan orang-orang dan mereka datang untuk menonton senior apprentice Broter Zhang. Haha, junior apprentice Broter Ye menggodaku. Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan seperti itu? Sebenarnya, dalam kompetisi sebelumnya, tempat yang paling banyak berkumpul orang adalah platform junior apprentice Sister Tang Yuer. Tapi orang-orang di bawah platform kita ini waktu mungkin akan melampaui miliknya, Zhang Jing juga berkata sambil tersenyum. Dalam sekte, orang-orang yang mencapai pertama adalah Tuan. Meskipun Zhang Jing lebih tua dari Tang Yuer, kekuatannya jauh lebih buruk. Karena itu, ia juga menyebut pihak lain sebagai kakak magang senior. Ye Yuan terkekeh ketika mendengar itu dan berkata, saya harap suster senior apprentice Tang Yuer tidak menyalahkan saya karena menyambar pusat perhatiannya. Saat berbicara, babak ketiga resmi dimulai. Setelah kedua pihak memberi hormat, Zhang Jing berkata, ketika saya melihat junior apprentice Broter Ye saat itu, saya benar-benar salah menilai. Untuk berpikir bahwa kekuatan junior benar-benar hebat. Namun, saya akan melakukan yang terbaik nanti. Saya harap junior apprentice Broter kamu tidak akan pelit dengan bimbingan. Petik 2. Ye Yuan secara alami sangat berharap untuk ini. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak berani. Adik yang lebih muda ini pasti akan pergi juga. Silahkan, silahkan. Pasangan itu masing-masing memberi isyarat untuk memulai ketika aura mereka naik tiba-tiba. Purple yang clear hall. Pedang di tangan Zhang Jing bergetar hebat dan mengeluarkan gelombang tangisan rendah. Pedang biru as yang tak terhitung jumlahnya meluas, langsung menuju ke Ye Yuan. Segera, itu adalah langkah yang sangat sengit dan tajam. Tidak mungkin. Murid senior Broter Zhang melepaskan Purple yang clear hall segera. Bukankah ini terlalu menggelikan? Ki pedang yang begitu tajam dan tajam, apakah magang senior Broter Zhang sudah melatih Purple yang clear hall ke Real Circle Grid? Hall Purple yang clear hall adalah langkah yang sangat tangguh di lapisan kedua seni pedang Azure di Purple yang Sword. Magang senior Broter Zhang benar-benar melatihnya ke alam lingkaran besar tanpa ada yang mengetahuinya. Benar-benar layak menjadi kursi paling atas dari barak bumi. Petik 2. Hanya berdasarkan langkah ini, senior apprentice Broter Zhang mungkin masuk ke dalam 10 besar dan menjadi murid Heaven Barracks. Hehe, itu benar-benar sulit dikatakan. Sekelompok orang gila di Heaven Barracks tidak dapat diukur dengan menggunakan akal sehat. Murid senior Broter Zhang sedang membaik, tetapi apakah mereka akan tetap stagnan? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, kamu benar. Namun, bisakah nomor 52 ini menerima Purple yang clear hall? Ini mungkin akan sulit. Tidak, 52 luar biasa, tetapi Anda dan saya tahu kekuatan dari lingkaran besar alam ungu yang jelas hall ini. Kemungkinan besar, bahkan sekelompok jahat di 10 besar akan tersedak ini. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan menghadapi pedang bergerak pedang seni Azure di perungu. Dia secara langsung memahami maksud pedang di Jalan 9 Surga itu setara dengan memiliki pemahaman menyeluruh tentang seni pedang ini. Dia tidak perlu menukar metode penanaman di sekte. Pada kenyataannya, Azure di Purple yang Sword Art adalah seperangkat metode budidaya. Itu mencakup banyak teknik bela diri di dalamnya. Azure di Purple yang Sword Art yang Tranquil Cloud Sect terdiri dari total 4 lapisan. Setiap lapisan berhubungan dengan ranah utama. Dan beberapa set keterampilan bela diri dimasukkan dalam setiap lapisan metode budidaya. Purple yang Clear Hall ini adalah teknik bela diri yang sangat kuat di lapisan kedua. Kesulitan pelatihannya tinggi, dan kekuatannya luar biasa. Untuk bisa melatih teknik bela diri ini ke alam lingkaran besar menunjukkan kekuatan luar biasa Zhang Jing. Kecuali, itu masih agak kurang menggunakan langkah ini untuk berurusan dengan Ye Yuan. Meskipun ranah Ye Yuan jauh lebih rendah daripada Zhang Jing, ketika berbicara tentang pemahaman terhadap Azure di Purple yang niat pedang, Zhang Jing bahkan tidak bisa mengejar Ye Yuan dengan mencambuk kudanya. Pedang terakhir di Nine Heavens Road adalah pemahaman penuh Yuya terhadap Azure di Purple yang Sword Intent. Ye Yuan sepenuhnya memahami pedang itu berarti dia sudah berdiri di ketinggian yang sama dengan Yuya dalam hal memahami maksud pedang ini.
Gerakan yang jelas hall ungu dari Zhang Jing ini paling banyak standar dari 10% pertama dari 333 langkah terakhir di Nine Heavens Road. Perbedaan dengan gerakan pedang terakhir terlalu jauh. Tentu saja, keuntungan Zhang Jing adalah ranah kultivasinya. Melepaskan gerakan pedang dengan puncak kekuatan alam kondensasi level 9 spirit, bahkan jika itu adalah gerakan seperti sampah, kerusakan pada alam kondensasi level keempat roh juga akan sangat besar, apalagi fakta bahwa Azure Deeper Purple yang Sword Art itu sendiri sangat kuat. Sekarang, itu hanya untuk melihat Ye Yuan berputar dan menyapu pedangnya secara horizontal. Apa yang dilepaskan bukanlah sinar pedang tunggal, tetapi sinar pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya. Di udara, sinar pedang Azure Qi berbenturan dengan pedang Qi kuning samar. Setelah setiap belokan pedang Qi bertabrakan, itu akan berubah menjadi apa-apa. Setelah beberapa napas, tidak satu pun dari Qi pedang yang tak terhitung jumlahnya dirilis oleh Zhang Jing benar-benar melewati Qi pedang Ye Yuan untuk mencapai Ye Yuan. Ya dewa. Bagaimana dia melakukannya? Tidak, 52 hanya melepaskan satu serangan pedang. Purple yang clear hall patah seperti ini. Terlalu tak masuk akal. Apakah kamu melihat itu? Pedang itu menyerang dari nomor 52 bahkan bukan teknik. Itu hanya tebasan sederhana. Tapi bagaimana mungkin pedang itu bisa menghasilkan begitu banyak pedang Qi? Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Nomor 52 ini terlalu menyimpang. Purple yang clear hall berada di peringkat ketiga di antara semua gerakan di lapisan kedua, dan itu benar-benar rusak oleh dia begitu mudah. Petik 2. Bab 262, Gang Kosong. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Pencahayaan ungu Azure Frost. Pada platform No. 1, Tian Yu berteriak rendah, dan lawannya dikalahkan. Babak ketiga, pengumuman nomor 1 kemenangan akhirnya menjadi yang pertama terdengar. Kecuali, sudah tidak ada yang memperhatikan hal-hal seperti itu. Bahkan Tian Yu sendiri tidak berminat mendengarkan suara ini. Dia berjalan menuruni platform secara langsung dan menuju platform di mana Ye Yuan dan Zhang Jing sedang berhadapan. Phoenix Dance Nine Heavens. Pada platform No. 2, Tang Yuer juga berteriak, sutra merah di tangannya mengikat lawannya dengan cara yang aneh, memukulnya dengan mudah. Hal yang sama terjadi pada banyak murid yang masuk dalam 10 besar. Mereka semua ingin buru-buru menonton platform yang nomor 52 berada di. Dewa macam apa tidak yang misterius ini? 52. Pada saat ini, kompetisi untuk murid elit juga mencapai tahap panas-panas. Jumlah murid elit selamanya ditetapkan seperti murid inti. Kecuali, hanya ada 20 murid elit setiap saat. 20 orang ini bisa dikatakan harapan masa depan sekte ini. Persaingan untuk murid elit berbeda dari murid inti. Setiap kompetisi besar, mereka semua bertarung dalam pertempuran berputar. 20 orang, itu juga berarti bahwa setiap orang harus mengalami 19 pertempuran bergulir. Siapapun yang memenangkan pertandingan paling banyak di akhir akan menjadi peringkat 1. Dan orang-orang di peringkat 3 terbawah harus menjalani pertandingan final dengan 3 murid inti teratas untuk menentukan siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Pada platform nomor 3, seorang pemuda mengenakan pakaian bela diri melepaskan kesibukan siluet kepalan tangan, mengalahkan lawannya sampai dia hanya bisa menangkal pukulan dan tanpa sedikit pun kekuatan untuk membalas. Hanya untuk melihatnya menarik momentum tinjunya dan berteriak rendah, Fist Tyrant tanpa batas. Hanya untuk mendengar ledakan, lawannya dikirim terbang keluar dari platform. Murid senior Brother Wu Jiu, seni tinju Anda benar-benar menjadi lebih dan lebih kuat. Ini benar-benar sempurna. Pemuda yang dikalahkan menggerutu. Ketika dia berada di peron sebelumnya, murid senior Brother Wu Jiu itu sangat tirani dengan aura yang meremehkan semua kehidupan. Tetapi saat ini, senior apprentice Brother Wu Jiu lemah lembut seperti bocah lelaki di sebelah. Sebelum dan sesudah sangat besar. Sulit bagi orang lain untuk percaya bahwa mereka adalah orang yang sama. Murid senior Brother Wu Jiu ini dipanggil Ti Wu Jiu, pemimpin para murid elit yang memang layak. Orang ini biasanya sangat mudah bergaul. Dia tidak mengudara senior. Murid-murid yang tidak mengenalnya sama sekali tidak dapat membayangkan bahwa ia adalah pemimpin para murid elit. Tapi begitu pertempuran dimulai, rasanya seperti Ti Wu Jiu dirasuki oleh dewa perang, mengamuk pada lawannya sampai mereka tidak bisa mengatur napas. Dari awal kompetisi besar hingga sekarang, lebih dari setengah pertandingan untuk para murid elit telah berlalu. Ti Wu Jiu adalah nomor 1 dalam hal hasil pertempuran dengan kemenangan lengkap. Pada kenyataannya, ini seperti kejadian biasa baginya. Orang yang bertarung dengannya barusan disebut Cheng Wu. Kekuatannya agak kurang di antara para murid elit. Sekarang dia kalah dalam pertempuran berulang kali hari ini, tanpa ada kecelakaan, dia harus menjadi salah satu dari 3 penempatan terbawah. Melihat Cheng Wu menggerutu, Ti Wu Jiu tersenyum hangat dan berkata, bagaimana mungkin ada kepalan tangan yang sempurna? Hanya saja Anda tidak menemukan mereka.
Jika itu adalah senior apprentice Brother Mo atau senior apprentice Brother Sin, seni kepalan tangan saya ini, akan penuh dengan kekurangan. Petik 2. Sudut mulut Cheng Wu sedikit berkedut ketika dia berkata, mereka berdua adalah murid pribadi yang memasuki sekte jauh lebih awal dari senior apprentice Brother Wu Jiu. Di masa depan, prestasi senior apprentice Brother Wu Jiu pasti tidak akan di bawah mereka. Selanjutnya, senior apprentice Brother Wu Jiu menginjak daun menggunakan seni tinju. Untuk memiliki prestasi seperti itu benar-benar sulit didapat. Petik 2. Mo Yuntian, Xin Lai, orang-orang ini diterima sebagai murid pribadi oleh Kepala Aula. Meskipun mereka masih murid dalam gelar, mereka sebenarnya tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi antar murid. Apa yang harus dilakukan oleh para murid pribadi adalah mengikuti tuannya untuk berkultivasi, dan mereka akan sering dikirim untuk melakukan beberapa misi. Dan status mereka dalam sekte itu sebenarnya tidak lagi kalah dengan para tetua biasa. Tiu Jiu tertawa kecil dan tidak melanjutkan topik ini. Sebagai gantinya, dia tertawa dan berkata, Wu kecil, kamu sepertinya baru saja mengendur. Kamu benar-benar kehilangan begitu banyak pertandingan dalam kompetisi akbar ini. Cheng Wu memiliki wajah pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, Sai. Senior apprentice Brother Wu Jiu, sebenarnya bukan karena aku malas, tetapi karena kalian semua meningkat terlalu cepat. Aku sudah tidak bisa mengikuti jejakmu. Aku tidak akan membicarakan hal itu lagi. Murid senior Brother Wu Jiu, kebetulan ada waktu bagi kami sekarang, bisakah saya menyulitkan Anda untuk menemani saya ke area murid inti untuk melihat dan mengintai musuh? Saya ingin lihat sampai sejauh mana Tian Yu bocah itu membaik. Petik 2. Tiu Jiu memiliki temperamen yang lembut dan tidak menolak. Dia mengangguk dan pergi bersama Cheng Wu ke daerah murid inti. Ada apa? Jangan bilang semuanya berakhir. Kemana semua orang pergi? Cheng Wu datang untuk melihatnya. Semua platform kosong, hanya menyisakan satu platform penuh dengan orang di bawahnya. Ini benar-benar memberi orang perasaan gang-gang kosong. Agak aneh. Siapa yang bertarung di platform itu? Mengapa ada begitu banyak penonton? Tiu Jiu juga penasaran. Ayo, mari kita pergi dan lihat juga, kata Cheng Wu. Ketika keduanya mendekat, tatapan Tiu Jiu tanpa sadar berubah tajam. Di platform, cahaya pedang terpancar ketika pedang Qi berlari liar. Seorang pemuda yang tampak sangat asing terkunci dalam pertempuran dengan bumi Jing Barak Zhang. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa pemuda itu sebenarnya hanya di alam kondensasi tingkat keempat. Tetapi pencapaiannya dalam seni pedang begitu besar sehingga hanya membuat orang-orang tercengang takjub. Untuk dapat bertarung begitu sengit sebagai alam kondensasi roh tingkat keempat melawan puncak alam kondensasi roh tingkat ke-9 menunjukkan kekuatan pemuda ini. Kapan pemuda aneh seperti itu muncul di Tranquil Cloud Sect? Senior apprentice Brother Wu Jiu, cepat lihat, Tian Yu juga ada di sana menonton perkelahian. Tang Yuer dan Luo Cheng Feng juga. Mereka semua benar-benar menonton kompetisi pemuda ini. Cheng Wu berseru kaget seperti dia menemukan benua baru. Tiu Jiu mengangguk dan berkata, aku ingin tahu siapa pemuda ini. Alam kondensasi tingkat keempat sebenarnya memiliki kekuatan tempur seperti itu. Orang-orang di bawah panggung sudah lama terpesona dari menonton. Ye Yuan dan Zhang Jing sudah bertarung selama lebih dari 100 putaran dan belum menentukan pemenangnya. Pemahaman Ye Yuan terhadap niat pedang membuat semua orang merasa sangat malu dengan ketidakmampuan mereka. Tidak peduli seberapa tak terduga pedang itu melepaskan Zhang Jing, Ye Yuan bisa dengan mudah menyelesaikannya. Namun, kekuatan Zhang Jing juga sangat kuat. Ye Yuan meraih kesempatan di antara keduanya untuk menampilkan posisi 9 pedang. Kecuali, itu terlalu terburu-buru saat itu. Kekuatan posisi 9 pedang tidak mencapai hasil yang paling ideal. Zhang Jing sebenarnya nyaris menghindari 9 garis cahaya pedang. Setelah itu, Zhang Jing berkeringat dingin di seluruh tubuhnya. Sejak saat itu, dia sangat berhati-hati dan sama sekali tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk menampilkan posisi 9 pedang. Saat ini, kinerja Zhang Jing yang kuat ditampilkan secara keseluruhan. Ye Yuan tidak bisa menemukan peluang sama sekali. Sama seperti ini, kedua belah pihak tenggelam dalam pertukaran sengit. Semua serangan Zhang Jing sama sekali tidak berpengaruh, tapi dia tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk menyerang juga. Kedua orang itu benar-benar berjuang sampai sekarang seperti ini. Semua pertandingan sudah berakhir, hanya menyisakan pertandingan ini. Namun, penonton di bawah panggung sama sekali tidak kesal. Mayoritas dari mereka mengembangkan Azure Deeper Purple yang sword art dan sangat peka terhadap niat pedang. Dari awal pertempuran sampai sekarang, menyaksikan niat pedang Ye Yuan yang luar biasa dalam, kerumunan semua merasa bahwa mereka menuai manfaat tidak sedikit. Niat pedang Ye Yuan awalnya berisi Azure Deeper Purple yang sword intent di dalamnya. Meskipun para murid ini merasa bahwa itu sangat muskil, mereka dapat kurang lebih memahami beberapa hal. Bab 263, mengakui kekalahan. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor.
Tian Yu, apakah ini nomor 52 menggunakan Azure Deeper Purple yang SWOT Art? Mengapa sepertinya, tetapi tidak benar-benar begitu. Wajah cantik Tang Yuer penuh keraguan. Mata Tian Yu dipenuhi dengan keheranan saat ini. Dalam hal pemahaman terhadap seni pedang Azure Deeper Purple yang, dia tidak ada tandingannya dengan generasi muda. Meskipun Tiu Jiu berada di peringkat satu di antara para murid elit, apa yang dia menghususkan adalah teknik tinju, dan bukan yayasan sekte, Azure Deeper Purple yang SWOT Art. Dalam hal keterampilan kultivasi ini, Tian Yu adalah nomor satu sejak kembali dari Nine Heavens Road. Hanya karena keterbatasan ranah kultivasi, kekuatannya belum bisa dibandingkan dengan murid elit. Kecuali, ketika dia melihat wajah Ye Yuan dan Zhang Jing, dia sebenarnya memiliki sensasi yang sangat mendalam. Sensasi semacam itu seolah-olah dia sedang menghadapi pedang terakhir di Nine Heavens Road. Tidak, itu sepertinya lebih dalam dari pedang itu. Mungkinkah ini berjalan dengan susah payah keluar jalur Anda sendiri yang disebut Ye Yuan? Tian Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa pemahamannya tentang Azure Deeper Purple yang SWOT Art telah mencapai tahap memilikinya di ujung jarinya. Sejak dia mulai berkelahi dengan Zhang Jing sampai sekarang, dia bahkan tidak menggunakan gerakan apapun, tetapi itu adalah gerakan kemenangan tanpa bentuk. Petik 2. Bagaimana dia dibandingkan denganmu? Tang Yuer bertanya. Tang Yuer bukan pembudidaya pedang dan tidak terlalu sensitif terhadap niat pedang. Tian Yu tersenyum pahit dan berkata, tidak mungkin membandingkan. Tang Yuer tidak memperhatikan ekspresi Tian Yu dan berkata dengan lega, itulah yang saya katakan. Bagaimana mungkin alam kondensasi tingkat keempat mungkin menjadi pasangan Anda? Zhang Jing dan dia cukup banyak yang sama. Tidak ada perbandingan dengan Anda. Petik 2. Untuk anak surga yang bangga, ketakutan terbesar mereka tidak lebih dari digantikan oleh pendatang baru seperti Ye Yuan yang tiba-tiba muncul. Bahkan kecantikan hebat seperti Tang Yuer tidak kebal terhadapnya. Bagi para jenius seperti Tian Yu dan Tang Yuer, hanya mereka yang melebihi yang lain. Sejak kapan mereka dikalahkan oleh orang lain? Sekarang, No yang misterius, 52 tiba-tiba muncul, dampaknya pada mereka sangat besar. Secara naluriah, Tang Yuer tidak berharap Ye Yuan bisa mengungguli dia. Bahkan jika dia dilampaui, setidaknya harus setelah beberapa waktu kemudian. Ye Yuan hanya di alam kondensasi roh tingkat keempat. Dikalahkan olehnya seperti ini di kompetisi akbar pertama setelah dia masuk sekte itu terlalu memalukan. Ini bukan karena Tang Yuer berpikiran sempit tetapi sifat manusia. Bukan hanya dia, tetapi Tian Yu, Luo Chengfeng, dan yang lainnya sebenarnya juga memiliki mentalitas ini. Kalau tidak, mengapa mereka berpikir untuk menyelesaikan pertandingan mereka sendiri untuk datang dan menonton pertarungan? Tian Yu tertegun, lalu tertawa masam dan berkata, bukan itu. Pemahaman Ye Yuan tentang pedang Dao jauh lebih kuat daripada milikku. Jangan lihat bagaimana aku lebih kuat dari Zhang Jing, jika itu aku di platform itu kan sekarang, situasi pertempuran tidak akan lebih baik darinya. Petik 2. Mata Tang Yuer melebar saat dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Kamu jelas jauh lebih kuat dari Zhang Jing. Makna Tang Yuer adalah bahwa kekuatan Ye Yuan dan Zhang Jing kira-kira sama sementara Tian Yu jauh lebih kuat dari Zhang Jing. Dalam hal itu, kekuatan Tian Yu secara alami jauh lebih kuat daripada kekuatan Ye Yuan. Tian Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Yuan bisa bertarung melawan Zhang Jing hingga seri sebagai area kondensasi spirit level keempat, mengapa kamu berpikir begitu? Tang Yuer memikirkannya dan berkata, seharusnya itu niat pedangnya, kan? Tian Yu mengangguk dan berkata, aku lebih kuat dari Zhang Jing karena pemahamanku terhadap Azure Deeper Purple yang SWOT Art lebih dalam darinya. Tapi pemahaman Ye Yuan terhadap niat pedang jauh lebih kuat daripada milikku. Terlepas dari apa gerakan pedang yang aku gunakan, itu akan dengan mudah diselesaikan olehnya. Bagaimana aku bertarung seperti ini? Petik 2. Tang Yuer berkata dengan enggan, bukankah itu berarti bahwa setiap orang yang mengolah pedang Dao di sekte itu bukan lawannya? Tian Yu berkata, setidaknya di antara para murid, itulah masalahnya. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak percaya, aku harus mengalahkannya. Tang Yuer menolak mengakui kekalahan. Tian Yu terkekeh dan tidak banyak bicara. Jujur berbicara, Tian Yu juga sangat menantikan bentrokan antara Tang Yuer dan Ye Yuan. Tang Yuer tidak mengolah pedang Dao. Tidak peduli seberapa kuat niat pedang Ye Yuan, itu tidak bisa mempengaruhi kinerja Tang Yuer. Tang Yuer memiliki kekuatan realem formasi kristal setengah langkah. Bagaimana seharusnya Ye Yuan menyelesaikannya? Di platform, pertarungan Ye Yuan dan Zhang Jing telah berkembang ke panggung yang sangat panas. Zhang Jing tiba-tiba menarik pedangnya dan berdiri di sana, berkata kepada Ye Yuan, tunggu. Ye Yuan juga berhenti dan berkata, bimbingan apa yang dimiliki oleh senior apprentice Brother Zhang? Zhang Jing tertawa dengan tenang dan berkata,
aku tidak berpikir bahwa pencapaian pedagang Dao Bruder Junior Ye benar-benar hebat. Zhang Jing mengakui kekalahan. Selanjutnya, aku akan melepaskan pedang terkuatku. Jika magang Junior Brother Ye dapat menerimanya, maka Zhang ini akan langsung menyerah. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, silakan, Senior Apprentice Brother Zhang. Zhang Jing menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat pedang di tangannya. Tiba-tiba, petir ungu melintas di sekitar pedang Zhang Jing. Aura yang sangat kuat berdesir. Ini Purple Lightning Azure Frost. Murid senior Brother Zhang menguasai Purple Lightning Azure Frost. Seseorang di bawah panggung berkata dengan gelisah. Ini adalah langkah terkuat kedua di lapisan kedua. Sangat sedikit orang di sekte yang bisa memahaminya. Apprentice senior Brother Zhang yang memahami Purple Lightning Azure Frost harus mengisi daya untuk 10 besar kali ini. Tapi apakah langkah ini efektif melawan No? 52. Kebisuan kolektif. Seni pedang Ye Yuan yang mengangkat beban seolah-olah ringan sudah mengguncang hati semua orang. Durasi pertempuran yang begitu lama, Ye Yuan memberi semua orang perasaan bahwa dia bisa menghancurkan segala jenis gerakan pedang tidak peduli apa. Dia tak terkalahkan. Purple Lightning Azure Frost. Zhang Jing menangis rendah. Petir berwarna ungu dicampur dalam balok pedang berwarna biru menembak ke arah Ye Yuan. Tapi apa yang disebut langkah terkuat di mulut Zhang Jing benar-benar tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Ye Yuan. Semua gerakan pedang Azure di Purple yang Sword Art tidak efektif untuk Ye Yuan. Kecuali mereka seperti Mo Yuntian, seorang seniman bela diri yang merupakan ranah utama lebih tinggi dari Ye Yuan. Dengan begitu, mereka bisa menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan Ye Yuan. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan membuat langkah penikaman langsung, menerima serangan ini secara langsung. Di bawah tatapan semua orang yang terpana, petir ungu dan pedang biru yang kejam memasuki ujung pedang Ye Yuan dan menghilang. Langkah terkuat sebenarnya bahkan tidak menggerakkan satu gelombang pun. Zhang Jing tidak sesedih yang dibayangkan. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, aku kalah. Ye Yuan berseri-seri dan berkata, terima kasih telah memberi jalan, Senior Apprentice Brother Zhang. Tidak sama sekali. Aku tidak memberi jalan sama sekali. Aku sudah melepaskan semua yang aku miliki tetapi tidak bisa melakukan apapun padamu. Jika alam kultivasi kita mirip, aku rasa aku juga akan langsung dikalahkan. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa Junior Apprentice Brother Ye benar-benar hebat. Zhang Jing berkata dengan napas yang agak emosional. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak menindaklanjuti. Ye Yuan tidak akan terlalu sombong, tapi juga tidak akan merendahkan dirinya sendiri. Jika kerajaan mereka serupa, ia bisa dengan mudah mengalahkan Zhang Jing langsung. Tapi Ye Yuan secara alami tidak akan membual tentang hal seperti itu. Aku mendapat banyak keuntungan selama pertempuran ini. Aku akan memasuki tempat tertutup yang tertutup sementara sensasi dari pertempuran sebelumnya masih ada. Junior Apprentice Brother Ye, aku berharap yang terbaik untukmu di pertandinganmu di belakang. Selamat tinggal. Menyelesaikan, Zhang Jing pergi dengan mengambang tanpa memutar kepalanya. Platform No. 13, nomor 52 menang. Suara Penatua Feng tiba-tiba terdengar, menghancurkan pemandangan yang sunyi. Tiu Jiu memandang sosok di platform dan berkata kepada Cheng Wu sambil tersenyum, sepertinya ada lawan lain yang menarik dalam kompetisi besar ini. Cheng Wu menarik wajah pahit dan berkata, bagaimana ini menarik? Mengapa ada semakin banyak orang aneh?